Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat di channelnya PMI Hong Kong, pekerja migran Indonesia. Nah, kali ini channel ini akan memberikan informasi yang terbaru, baik itu informasi dari negara Hong Kong sendiri ataupun informasi dari tanah air. Nah, kemarin sempat beredar yo bahwa mungkin kawan-kawan juga udah tahu lah bahwa ada virus selain COVID-19. Nah, virus ini disebut sebagai Viewstrate 2020 bulan 12 dalam kurung satu ini yakin adalah 1 Januari lahirnya sama kayak COVID-19 yang dimana lahir tahun 2019. Jadi COVID-19 sama kayak virus yang baru ini. Nah, ini lahirnya di Inggris bagian selatan dan virus ini berbahaya 2 kali lipat daripada COVID-19. COVID-19 sudah membuat kita kewalahan untuk bagaimana sih memutuskan rantai agar virus ini tidak menyebar. Ketambahan lagi virus yang baru lahir ini lebih ganas dari virus COVID-19. Jadi karena ganas, jadi pemerintah Hong Kong maupun pemerintah Indonesia itu membuat peraturan baru. Nah, peraturan baru apa saja? Simak video ini, jangan lupa kawan-kawan di-share, kemudian komentar bila tidak paham. Nah, oke ya, tadi udah aku bilang bahwa ada virus baru yang dimana disebut sebagai Viewstrate 2020 itu, dan virus ini masa inkubasinya lebih dari 14 hari. Karena lebih 14 hari pemerintah juga membuat peraturan baru. Namun sebelum kita mengkupas masalah di Hong Kong atau peraturan di Hong Kong, simak peraturan di Indonesia. Sekali lagi buat kawan-kawan yang mau cuti ke tanah air, tolong untuk ditunda dulu rek, karena kondisi dan situasi saat ini tidak memungkinkan. Ada mbak-mbak yang dimana curhat itu udah 6 tahun kerja di majikan, kemudian dia cuti pas di pandemi. Dia menunggu lama nih di Indonesia karena kan majikannya kan harus membooking hotel yang tadinya eh, cutinya cuman 1 bulan bisa jadi sampai 2 bulan lebih rek. Karena apa? Karena menunggu bookingan hotel yang masih penuh dan biaya karantina juga mahal. Biaya karantina 14 hari itu sudah 11.000. Nah, kalau sampai ketambahan 21 hari bisa jadi sampai 13.000 untuk biaya karantina kalian di Hong Kong, di hotel Hong Kong. Jadi banyak majikan yang menolak dan tidak mau, mending saya cari CC lagi yang baru daripada saya harus menunggu CC saya untuk kembali bekerja kepada saya. Karena selain waktu yang lama juga membutuhkan biaya yang banyak untuk karantina Anda. Masa-masa karantina, di masa Anda karantina, Anda tetap digaji, tidak ada gaji yang dipotong karena Anda cuti atau di karantina. Jadi tetap dapat gaji yorek. Nah, tolong untuk diperhatikan ini. Oke. Jadi tadi intinya kalau bisa ditunda dulu cutinya. Takutnya nanti kalau keadaan Hong Kong Indonesia makin gawat karena situasi virus yang baru, Anda masih di sini. Di sini kan malah jadinya berubah-ubah peraturannya. Jadi saya takutkan kalian nggak bisa balik lagi ke Hong Kong kalau kalian cuti di masa seperti ini. Karena majikan tidak mau menunggu Anda lama di Indonesia karena bookingan hotel yang lama. Kan gantian torek. Hong Kong sudah kerjasama dengan beberapa hotel. Ada 36 hotel. Tetapi dalam 36 hotel ini tetap aja tidak bisa mencukupi orang-orang yang kembali ke Hong Kong atau untuk baik itu untuk berkunjung keluarga atau untuk bekerja, mereka harus dikarantina kan. Nah, hotel
36 hotel ini tidak mencukupi, Rek. Jadi harus gantian. Nah, di gantian itulah itu harus menunggu sampai 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi kalau bisa nggak usah cuti lah, daripada Anda tidak balik lagi ke Hong Kong. Nah, oke ya. Itu sedikit aja informasi. Nah, kali ini informasi datang dari Indonesia. Nah, informasi ini yang dikeluarkan oleh Menteri yang dimana Bu Retno ya, yang dimana beliau mengeluarkan peraturan baru untuk menekan virus yang baru ini atau VIU ini masuk ke Fui ya, bukan VIU. Fui ini masuk ke Indonesia karena virus ini berbahaya banget daripada COVID-19. COVID-19 masa inkubasinya 14 hari, ini lebih dari 14 hari ya. Jadi cepat banget menular. Oke. Dan yang pertama ya, Rek, untuk dengarkan. Yang pertama peraturannya adalah bagi warga negara asing yang masuk di Indonesia itu sudah tidak boleh, yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 14 Januari tidak boleh masuk di Indonesia, kecuali bagi mereka yang memiliki diplomatik kerja sama Indonesia sama negara tersebut. Jadi kalau ada yang bertanya apakah kita bisa masuk di Indonesia, kita kan warga negara Indonesia kan, apakah kita bisa kembali ke negara Indonesia? Jawabannya bisa. Jadi yang kedua peraturannya, warga negara Indonesia ingin kembali ke Indonesia ataupun hanya transit saja diharuskan untuk memiliki tes hasil negatif PCR. Dulu kan kalau kita balik kan nggak usah karena nanti akan dites di Wisma. Sekarang harus Rek, maksimal 2 hari sebelum keberangkatan kalian udah membawa hasil dalam kurun waktu 48 jam atau 2 hari ya, Rek. Ini harus. Jadi kalian usahakan tes COVID dengan bukti negatif atau PCR di Hong Kong baru kalian cuti. Kalau kalian pengen cuti harus ya. Oke. Yang ketiga, kalian udah membawa tes nih, hasilnya negatif, tetap di Indonesia bakal dites ulang lagi, dan kalian bakal dikarantina di Wisma selama 5 hari untuk memperlihatkan bahwa bener nggak sih kalian ini bener negatif tanpa kena virus. Ya, ingat itu. Nah, yang keempat, ini peringatan buat kawan-kawan semuanya. Bagi kalian yang mau cuti, usahakan untuk menginstal aplikasi e-hack. Jadi aplikasi e-hack ini harus diisi ketika kalian di Bandara Hong Kong. Kemudian nanti kalau di Indonesia, kalian akan memperlihatkan aplikasi ini. Nah, ini aplikasi adalah aplikasi kewaspadaan kesehatan secara online yang harus kalian isi. Nanti juga kalian akan disuruh isi di kertas. Jadi usahakan untuk benar-benar profesional di sini. Berhati-hatilah di bandara, jangan gampang menyentuh barang ini barang itu tanpa Anda menggunakan sanitizer ataupun sarung tangan. Jangan membuka masker, harus memakai masker. Yore, jadi jaga diri kalian baik-baik. Oke, kita akan beralih lagi informasi di Hong Kong. Nah, sedangkan di Hong Kong sendiri informasi tentang virus yang baru. Jadi karena ada virus yang baru yang dimana ganasnya melebihi COVID-19 yang disebut sebagai Fui 2020 bulan 12 tanggal 1 ini. Jadi kawan-kawan harus memperhatikan informasi dari pemerintah Hong Kong. Yang pertama, bagi informasi ini mungkin banyak banget yang bertanya, loh kok kemarin informasinya ada yang sampai 28 hari
di karantina. Oke, 28 hari ini khusus bagi mereka yang datang dari Inggris Selatan. Jadi akan di karantina selama 28 hari, atau di negara-negara tertentu yang sudah tertular virus yang ganas ini selain COVID-19. Jadi kalau sampai virus ini masuk di Indonesia, nah ngalamat kalian yang kembali ke Hong Kong itu tidak hanya 21 hari tapi 28 hari. Jadi ketika pemerintah kita itu sementara menutup warga negara asing yang masuk ke Indonesia, itu adalah tindakan yang bagus dan langkah yang bagus. Kalau enggak, itu akan merugikan kita juga. Oke, let's go, kita bahas lagi. Nah, semua orang yang transit ke Hong Kong ataupun masuk ke Hong Kong untuk melancong atau turis yang berasal dari negara Inggris Selatan sudah tidak diperbolehkan lagi. Dan bagi mereka yang masuk ke Hong Kong kayak negara Cina, Indonesia, Taiwan, itu masih boleh, tetapi dengan satu syarat, kalian akan dikarantina selama 21 hari. Dan tentu sekali lagi, dalam waktu jangka 21 hari ini kalian akan bergantian untuk menginap di hotel. Jadi bagi saya sarankan untuk tidak cuti, karena bergantian hotel ini dengan orang lain ini membutuhkan waktu yang lama, karena sudah habis bookingnya atau bookingnya udah full, udah dipakai. Jadi saya sarankan untuk tidak cuti buat kawan-kawan semuanya. Oke, nah jadi sekali lagi, nanti kalau kalian udah masuk ke Hong Kong, kalian nanti akan dites lagi. Kan kalian bawa tes nih, bebas COVID-19. Setelah itu nanti akan tes lagi di bandara, kemudian akan dites lagi hari ke-19 atau ke-20 ketika kalian sudah berada di hotel, karena 21 hari di hotel. Kalau kemarin di rumah majikan kan 21 hari, karena di hotel hanya 14 hari. Saat ini di hotel nanti kalian akan menghadapi 2 kali tes kesehatan. Yang pertama di bandara, kemudian dites lagi, bakal dites lagi. Jadi kalian akan menghadapi beberapa tes kesehatan yang menunjukkan kalian bebas dari virus yang baru ini. Ingat, masa dari inkubasi virus ini adalah lebih dari 14 hari. Sekali lagi juga saya peringatkan buat kawan-kawan, berhati-hati kalau di luar. Sayangi uang Anda, jangan sampai kita kena denda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.